Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ehsan. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Saya Rama, saya dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Saya Juljamara dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Nah, pada kesempatan video kali ini kami bertiga akan membahas tentang sistem monitoring lingkungan dengan layar LCD. Nah, selain membahas terkait sistem monitoringnya, kami juga akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit sistem tersebut di Tinkercad. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke videonya. Sistem monitoring lingkungan dengan LCD 16x2. Nah, sistem ini menggabungkan sensor suhu dan sensor cahaya, yang mana data ditampilkan itu adalah data yang selalu secara real time pada LCD 16x2. Jadi data yang ditampilkan itu secara real time pada LCD 16x2, yang kemudian tidak memerlukan bantuan komputer atau serial monitor, sehingga semua proses itu dikendalikan oleh Arduino. Nah, sensor yang digunakan di sini ada sensor TMP36, yang mana sensor ini digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Kemudian ada LDR atau fotoresistor, yang mana ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian kedua sensor ini menghasilkan sinyal analog, yang kemudian Arduino membaca dan mengolah sinyal tersebut ke dalam sistem, yang kemudian diproses dan ditampilkan di layar LCD. Nah, kompleksitas sistem. Nah, di kompleksitas sistem ini, pengkabelan LCD 16x2 itu cukup banyak dan sangat detail, yang mana data analog harus dikonversi menjadi satuan fisik terlebih dahulu. Nah, kemudian suhu itu ditampilkan dalam derajat Celcius, sedangkan cahaya itu ditampilkan dalam bentuk persentase atau persen. Nah, logika program Arduino di logika ini maksudnya adalah Arduino itu membaca sensor setiap 1 detik. Jadi per 1 detik sensor itu akan dibaca oleh Arduino. Kemudian data diproses sebelum ditampilkan ke LCD. Nah, jadi sebelum ditampilkan ke LCD, data terlebih dahulu diproses di Arduino, sehingga tampilan itu harus diperbarui tanpa membuat layar berkedip. Nah, yang mana dari penggunaan perintah yang tepat ini bisa mencegah dari terjadinya flicker. Kemudian komponen utama sistem. Nah, komponen utama di sistem ini adalah Arduino sebagai pusat kontrol sistem, kemudian LCD 16x2 sebagai media tampilan data, kemudian TMP36 itu sebagai sensor suhu, dan LDR itu sebagai sensor cahaya. Nah, kemudian ada juga potensiometer ini untuk mengatur kontras dari LCD. Kemudian yang terakhir itu ada resistor sebagai pembagi tegangan pada LDR. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Rama. Oke, saya akan melanjutkan dari pembahasan dari Muhammad Ehsan. Ini saya akan membahas tentang komponen utama sistem. Yang pertama yaitu ada Arduino sebagai pusat kontrol sistem. Yang kedua itu ada LCD yaitu ukuran 16x2 sebagai media tampilan data. Lanjut yaitu ada TMP36 sebagai sensor suhu. Dilanjutkan LDR sebagai sensor cahaya, dan potensiometer untuk mengatur kontras LCD. Dan terakhir yaitu resistor sebagai pembagi tegangan pada LDR. Untuk resistor yang kami gunakan yaitu ada dua, yaitu bagian resistor 220 dan 10. Lanjut kita ke Arduino, yang mana memiliki berfungsi sebagai otak dari sistem monitoring dan membaca data secara analog dari sensor. Dilanjutkan bahwa Arduino ini menggunakan data menjadi informasi yang bisa ditampilkan, dan Arduino ini mengirim data dari hasil olahan ke LCD. Lanjut ke LCD 16x2 yang kita bahas, yaitu memiliki dua baris
dan 16 karakter dari tiap baris. Ini yang membahas tentang dari LCD yang dimaksud dari 12 kali 2. Dan LCD ini menampilkan suhu dan intensitas cahaya dan membutuhkan potensiometer untuk pengaturan secara kontras. Dan terakhir itu terhubung ke beberapa pin digital secara Arduino. Oke, lanjut. Ini sensor suhu TMP36. Yang kita bahas bahwa sensor suhu TMP36 ini mengukur suhu berdasarkan perubahan tegangan dan menghasilkan sinyal secara analog yang stabil. Dan perlu rumus konversi untuk mendapatkan nilai secara derajat Celcius. Dan sensor suhu ini cocok digunakan untuk monitoring lingkungan. Lanjut, yaitu sensor cahaya LDR. Ini membahas tentang bahwa sensor cahaya LDR ini restansi itu berubah sesuai intensitas cahaya saat kita gunakan. Dan sensor cahaya ini digunakan bersama resistor sebagai pembagi suatu tegangan. Dan nilai yang dibaca oleh pin analog secara Arduino itu dapat dikonversi menjadi presentasi cahaya. Ini potensiometer dan resistor. Ini menjelaskan bahwa potensiometer mengatur kontras tampilan LCD dan resistor membantu pembacaan LDR lebih stabil. Dan keduanya penting sekali dalam kualitas tampilan dan data. Jadi kedua ini sangat sinkron sekali untuk menghasilkan bahwa suatu data itu secara akurat. Dan rangkaian sederhana namun sangat berpengaruh dari potensiometer dan resistor. Lanjut, kita akan melanjutkan pembahasan dari hasil rancangan pembuatan itu akan dibahas oleh Jul Jamara. Oke, kita mulai. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita buat baru. Buat create circuit. Ya. Pertama resistor, 2 potensiometer untuk layar LCD, dan breadboard jangan lupa, ini sangat penting. Kemudian yang komponen utama kita keluar, jeng Arduino Uno. Lanjut kita cari komponen lainnya. LCD kita ketinggalan, kita cari LCD. Nah, ini dia LCD. Mana sih? Nah, ini. Nah, kok itu ada 2 bang LCD, kenapa nggak pakai yang satunya? Nggak bisa ya adik-adik? Nggak bisa. Oke, lanjut. Terus perakitannya seperti ada yang kurang. Oh ya, ketinggalan 1. Kita lupa sensornya kita ketinggalan ya. Kita ambil sensor temperatur. Ya, temperatur 36 kita ambil. Nah, dan juga sensor cahaya. Itu fotoresistor ya. Fotoresistor. Nah, ini dia. Oke, lengkap komponennya. Kita ganti tegangan saja dari potensiometer menjadi 10, sesuaikan kilo ya, kilo. Lanjut ke resistor, kita ganti menjadi 10 kilo, dan yang satunya 220 mega. Oke, 220. Oke, segini saja. Selanjutnya komponen utama kita adalah breadboard. Ini untuk pemasangan tanpa perlu dilas ya, karena juga ini visual ya. Pertama adalah layar ground, kabel ground sambungkan ke negatif. Oke, dan kabel power 5 volt kita gabungkan ke plus. Oke, dan juga ganti warna merah. Ini penting untuk identifikasi nanti.
Dan sebelum kita sambungkan kabel-kabel lain ke jumper lain ke komponen lain, kita harus memberikan jumper ke komponen di sini, di breadboard di sini. Yang dimana ini untuk menggabungkan semua komponen-komponen lainnya. Lanjut ke kabel power. Pindahkan. Loh bang, kok gitu bang masangnya bang? Ya gini memang masangnya adik-adik. Bagaimana lagi? Nah, jadi cara kerjanya gini. Jadi kabel jumper yang power merah ini akan memberikan power ke seluruh kabel plus, dan begitu juga dengan kabel ground dari hitam akan seluruh sini. Nah, untuk memindahkan powernya ke sini di sekitarnya, kalian perlu pindahkan kabelnya. Tinggal berikan saja kabelnya di sini. Pindah terus. Jadi satu isi di sini akan mendapatkan sumber powernya, sumber source-nya ke 5 volt power, dan ground juga segitu juga dengan ground. Nah, kita pindahkan ground di sini. Nah, kok jauh benar bang? Ya, untuk identifikasi aja biar nyaman. Bila kalian nyaman dekat-dekatan, ya pakai juga dekat-dekatan. Saya lebih nyaman jauh-jauh. Oke, lanjut. Nah, oke, ini 6 dan ini juga 6. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih sesuai keperluan. Lanjut ke, nah ini LCD. Kita lanjut ke LCD. 5 volt, ya 5 volt. Power 5 volt. Kita berikan ke VCC. Dan kabel ground ya pasti tahu dong. Ada HP nggak? Cuy. Oke. Dan seterusnya. Lanjut untuk Pak 567. Nah, untuk LCD-nya lanjut ke LCD standar ya. Mana deh? Pin RS untuk digital. Oh iya, RS. Ya, langsung saja lah. Untuk pin RS ini pin digital, kalau nggak salah. Pin digital nomor 12. Oke, ubah saja warnanya sesuai, karena ini di bagian sini kita beri warna biru. Oke, lanjut pin E. Ini E, sama juga di digital nomor apa ya, nggak salah. Nomor pin E itu digital nomor, oh iya 11. Lupa ingat kah? Iya. lupa ingat guys. Lanjut pin D4 dari LCD. Nah, ini D4. Nah, ini D4. Sama-sama ke digital, tapi sedikit beda komponen sedikit. Jadi kita lebihkan sekali. Kita di digital 5. Oke, digital 5. Oke. Karena ini berbeda, jadi kita ubah warnanya ke warna pink saja. Oke. Lanjut D5. Keempat. Oh, maaf. Keempat dan 3. Lanjut.
3 ke D6, D7 ke 2. Oke. Oke, bagian LCD sudah untuk Arduino. Sekarang bagian komponen. Oh, tidak ya? Oh, masih ke LCD. Oke lah, lanjut LCD saja. Bagian LED, bukan LED. Bagian red white kita masukkan ke GND, ground warna hitam. Nah ini jadi mudah. Oke, karena ini ground, kita ubah warnanya warna hitam. Lanjut untuk red white, RS, E, VCC, E sudah, pin juga sudah. Oke, lanjut. Oke, lanjut pin GND. Oh, anode. Nah, ini anode, cari sekali. Pin anode kita berikan ke resistor 220. Mana resistornya? Resistor. Terlihat betul kah? 220. Iya, ini dia. Ini resistor kita hubungkan ke power 5 volt melalui via resistor ya. Di sini saja. Karena ini power juga, kita kasih merah. Oke, lanjut untuk temperatur ya, temperatur pin positif, ini juga temperatur. Ya, pin GND sudah pasti, sudah tahu lah GND kemana ya. Oke, ini untuk nanti, ini juga untuk nanti. Ini dulu potensiometer. Untuk potensiometer kita akan wiper ini jadi ini wiper pin 0 pada LCD. Mana pin 0? Nah, ini VIO. Oke, kita ubah warnanya, sesuaikan saja untuk orangnya. Nah, terus untuk terminal 1 dan 2 kita alihkan ke mana dia tadi, 5 volt dan 1 ke ujung GND. Berarti karena untuk 5 volt dan yang ini GND ground warna hitam ya. Nah, ini untuk 5 volt berarti merah. Oke, lanjut sekarang ke resistor. Untuk resistor ini untuk ini juga, tapi resistor kita akan gunakan ke A0 ya, A0 kan. Bukan A0, A1. Jadi ini kita pisah lagi langsung ke bagian ini, bukan lagi ke plus atau minus, karena ini sudah diambil oleh power 5 volt dan juga ground, langsung ke sini. Dan ini akan menjadi layer tersendiri untuk arus dari resistor. Kita hubungkan.
5 volt. Oke. Akan langsung ke GND. Ya, dan ini saya lupa ubah warna biar enak dilihat. Nah, ini juga, dan ini juga. Ya, sudah. Jadi resistor 10 kilo mega ini akan menjadi pull down antara resistor LPDR cahaya ini, sensor cahaya ini, untuk mendapatkan mengubah sensor cahaya menjadi logika di LCD. Lanjut, karena anode sudah, kita ke katode. Mana dia? Ke ground. Ya, kita ubah ground warna hitam. RW juga ke ground, sudah. Lanjut ke GND. GND dari LCD. Oke, sudah. Oke, nanti saja itu GND. Yang ada belum selesai ini temperatur. Kita lihat temperatur. Untuk bagian tengah, pin kiri ke 5 volt, ya. Pin kanan ke ground, dan pin tengah ke A0. A0, ya. Nah, A0. Oke, kita ubah. Karena ini berbeda, kita kasih hijau. Lanjut, kita lihat sesuai atau belum. Kita lihat. Ya, ke ground juga. Kan? Ground ke ground. Oke. Kita ubah hitam. Nah, lanjut untuk kodenya, kita anggap sudah ya. Kita lihat 10 kilo bagian bawah pada 5 volt. Oh ya, bagian ini kita salah, kita bagian resistor. Jadi yang masuk ke 5 volt itu bagian sensor fotoresistornya. Oke. Bukan ini. Oke, bagian ini kita ganti. Baik. Oke. Oke, sesuai. Sekarang bagian kodenya kita harus tulis.
bloknya kita ganti ke teks. Oke, continue saja. Nah, hapus kode sebelumnya, kode default. Oke, kita copy kodenya dari yang sudah jadi. Nih. Oke. Kita lihat dulu untuk penilaian apakah benar atau masih ada yang belum. Lihat dari kabel. Untuk digital 5, 4, 3 dan 2 sudah terisi. Ya. Ini juga bisa kita mulai. Baiklah, kita tes apakah berhasil menyala. Oh, ada kabel yang kosong. Lihat, masih belum muncul. Nah, ini dada saja. Di mana letak salahnya? Ini akan lama. Sudah pas. E pada 12 dan E. Oh, di sini letak salahnya. Harusnya E pada 11. Oke. Lihat, jika salah kabel kalian akan mengalami salah. Jadi perhatikan baik-baik. Kita mulai lagi. Alhamdulillah semuanya. Sabar dulu ya. Oke nih. Untuk mengujinya kita ubah sensor cahaya. Oke, berubah. Dan temperaturnya juga berubah. Nah, kok cepat bang berubahnya bang? Oke, jadi itu pada kodenya yang dimana delaynya hanya 200 sekian second, yang dimana ini adalah second bagian 2 27 dan ini di bawah jadi second. Dalam ini perhitungan simulasi, bahkan hitungan di bawah detik pun dihitung ya. Jadi dalam 1 detik itu 1000, dan dimana dalam perubahan ini pun dihitung dalam 200 second, 200 milidetik perubahan. Dan jika diubah dalam 1 detik, kita ubah 1000, maka dia akan berubah dalam setiap 1 detik. Perubahan Nah, jika kita ubah 1 detik, maka dia akan berubah dalam 1 detik. Oke ya, sampai sini saja
perakitan visual Arduino melalui web Tinkercad, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton, walau lama. Ya biasalah, masih belajar juga kita. Sampai jumpa.